Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah farmasi fisika ya. Ini bahas tentang laju dan orde reaksi obat. Jadi ini kaitannya tentang perubahan, terutama perubahan konsentrasi obat, perubahan volumenya ya. Jadi ya obat ya ini secara fisika ya pasti akan mengalami perubahan ya, arti itu ya penguraian. Hanya ada namanya waktu kadaluarsa ya, waktu simpan. Jadi ketika konsentrasinya, beratnya itu sudah di bawah konsentrasi yang diharapkan, konsentrasi yang tidak diharapkan itu ya konsentrasi di mana obatnya tidak dapat lagi memberikan efek terapi ya, atau bahkan mungkin bisa efek yang lain ya. Nah, itu kaitannya ini ya bicara tentang kestabilan ya, ketahanan obat ya di solusi ya. Jadi ini perubahan pasti di solusi, termasuk ketika dalam tubuh juga ini kita bisa tahu perubahannya ya, hasil obat dalam tubuh, baik secara absorpsinya, distribusinya, eliminasinya, maupun pada saat obat mulai bekerja di tingkat molekul. Ya, mau kita dulu pahami apa itu laju atau kecepatan reaksi ya. Di sana ini reaksi secara umum A jadi berubah jadi B tambah C, ini menunjukkan bahwa A ini pasti berkurang karenanya reaksi. Sedangkan B ini berarti produksi, berarti B dan C ini bertambah. Ini artinya bahwa untuk menggambarkan ini perubahan A ini tuh kalau kita bicara laju, kecepatan yang dikaitkan dengan waktu. Karena dia berkurang maka kita minus ya. Perubahan berkurang berbanding dengan waktu. Sedangkan B ini bertambah ya. Jadi reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai laju penguraian reaktan atau laju pembentukan produk itu dalam reaksi. Nah, kalau kita bicara obat ya kebanyakan ya penguraian ya. Nah, ini bila ini ada eksponennya A kecil A besar, B kecil B besar. Nah, ini ya seperti ini yang digambarkan dalam bentuk lajunya. Minus seper A kecil perubahan konsentrasi per waktu ya. Nah, sehingga digambarkan seperti ini. Nah, orde reaksinya digambarkan dalam bentuk eksponennya. Kalau satu kesatuan maka dijumlahkan itu adalah orde reaksinya. Kalau satu ya berarti ya A ini orde reaksinya adalah A. Kemudian tetapan K pada orde reaksi. Nilai K-nya itu, jadi kalau di farmasi sebentar kita perkenalkan ada 3 bentuk orde 0, orde pertama, orde kedua. Ini satuan-satuannya, misalnya akan membantu kita dalam menggunakan rumus-rumus ya. Atau juga kita bisa mengenal. Nah, ini di orde 0, orde pertama, kedua dilihat dari satuannya ya. Mol liter per detik, kalau orde pertama per detik, orde kedua liter per mol per detik. Orde reaksi Kn mempunyai satuan konsentrasi angka 1 pangkat N atau seperwaktu kali per waktu. Tetapan K adalah tetapan laju spesifik, sehingga tiap perubahan kondisi seperti suhu pelarut akan mempunyai tetapan K yang berbeda. Ya, kita mulai dari orde 0 ya. Nah, orde 0 ini sepertinya di orde 0 itu menggambarkan itu perubahannya bersifat tetap ya. Jadi perubahan konsentrasi per waktu. Ya, sama ya, jarak per waktu. Kalau kecepatan ini K koefisiennya. Nah, ini untuk menyederhanakan kita integrasikan. Jadi perubahan itu ya berubah dari konsentrasi awal ke konsentrasi akhir, itu ada perubahan. Kemudian ini koefisiennya itu min K0 ya, dari waktu 0 ke waktu akhir ya.
Sederhanakan lagi, berarti AT kurang A0 ya, tingkah atau T, sehingga disederhanakan lagi AT, jadi konsentrasi air itu sama dengan konsentrasi awal kurangi koefisien kali waktu ya, untuk menentukan berapa hari masa simpannya. Ini bisa gunakan rumus ini. Jadi waktu paruh, waktu yang diperlukan untuk hilangnya konsentrasi setengahnya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan hingga konsentrasinya itu tersisa setengah dari konsentrasi awalnya. Jadi per 2 A0 per K0 ya. Nah, jadi memahami kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi obat A dengan kadar 500 mg pada hari ke-7 adalah 485 mg. Nah, jadi diketahui itu A0-nya 500, AT-nya 485, dan T-nya itu 7 hari ya. Nah, ditanyakan nilai K. Nah, kita berangkat dari rumus umumnya. Ini AT sama dengan A0 kurang K0 kali T. Kita rubah-rubah, maksudnya karena ini operasi jumlah kurang, nah kita tukar-tukarkan. Ini kalau ke kiri berarti jadi positif K0 kali T. Ini ke kanan jadi negatif ya. Nah, sehingga K0 kali 7, waktunya 7 hari, A0-nya 500, konsentrasi airnya 485, sehingga ini selisihnya 15 bagi 7, sehingga didapatkanlah nilai K0 yaitu 2,14 mg per hari. Ini artinya setiap hari obat A ini mengalami penguraian sebanyak 2,14 mg per hari. Kalau 7 hari 15 ya, kalau per hari 2,14. Nah, waktu paruhnya, yang di waktu paruh itu artinya waktu yang dibutuhkan tadi ya, dia hilang setengahnya. Awalnya 500, hilang setengahnya, sisa 2,5, berarti 2,5 kali 2,5 dibagi 2,14, jadi kan per harinya 2,14 ya. Jadi kalau 250 ya berarti dia tinggal setengahnya itu pada hari ke 116, tersisa setengah kadarnya ya. Nah, obatnya ini jelek. Tidak cukup 1 tahun sudah berkurang setengah, ya cepat rusak. Nah, kemudian berapa batas umur dari obat tersebut? Nah, misalnya, jadi ya, kita harus kembali ke pustaka, tapi karena tidak ini contoh soal saja, kita perkirakan bahwa batas umurnya itu obat adalah ketika obatnya itu tersisa 90% ya, 90%. Nah, 90% berarti penguraiannya itu sebanyak 10% ya. Hanya kalau 100, kalau 100% 100 mg misalnya ya masih bagus, 90% masih bagus, tapi di bawah 90 mg persen itu sudah tidak bagus. Nah, ini kita gunakan T ya. Jadi K0T A0 kurang T per K0. Di T berapa yang cari, berapa umurnya waktunya ya. Nah, jadi sini T90 nih ya, T90. Jadi 500 dikurang, ini kan 5, ini kan 500 ya. AT-nya berapa? AT-nya itu 10% dari 500 ya, bagi 2,14 itu 500. Sorry. Ini salah. Itu jadi 90% ya. Sebenarnya tadi mau kalau langsung dari 10%-nya ini ya sisa itu ya. Ya, di 90% dari 500 itu berarti 450. Yang 500 kurang 450 ya sisa 50 bagi 2,14 tersisa ya, sehingga ini T90-nya pada hari 23,36 hari ya. Kalau dikatakan
Bisa juga tadi langsung ya, 500 kali 10% bagi 2,14 itu sama saja. Ya. Tadi saya ingin menguraikannya untuk supaya lebih untuk dimengerti ya apa maksudnya ini angka-angka ini ya. Selain itu juga untuk ordinal ada namanya ordinal semu ya. Di rumusnya sudah ada K0 sama dengan K1 kali kelarutan. Contoh soal, sediaan mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat itu 0,33 gram per 100 ml. K1 nya 4,5 kali 10 ke 6. Sudah itu rumusnya. Sekarang nak mencari nilai K0, rumusnya sudah ada. Nah, ini K0 K1 kali kelarutan. Di K0 nya itu 4,5 kali 10 ke 6. Jadi ini kan 0,33 kali 100, saya perkecil saja 0,33 dirubah ya, dirubah ini 0,33 gram dirubah ke miligram ya, sekarang supaya samain satuannya semua ya. Jadi miligram per 100, nah itu dapatnya 3,33 miligram per mililiter. Dapatlah hasilnya 14,85 kali 10 pangkat minus 6 miligram per mililiter per detik. Kemudian waktu berapa penurunan kadar pada hari ke-8, berarti T-nya 8. Jadi KT 0 sama kembali ke rumus awal. Nah, jadi ini sebenarnya yang ditanyakan ini saja sih, A0 kurang AT ya. Nah, jadi 14,85 kali 10 pangkat minus 6 kali 8, waktunya 8. Ya, selesai. Ini sudah dapat hasilnya 10,00. Cuma kalau kita mau lanjut untuk mencari nilai AT-nya, maka kita cari dulu nih A0-nya. Tadi saya perkecil ya, 325 dibagi 5 dapatnya 65 ya. Supaya sama kok ini. Sama satuannya. Nah, kemudian AT dapatlah 65 kurang 65 dikurang 0,0018. Ini dapatkanlah konsentrasi akhirnya itu 60. Pada hari ke-8 64,9998 itu ya. Nah, waktu simpan, nah ini waktu simpannya T90 nih ya. Itu rumusnya sama ya. Suka dikerjakan. Nah, kayak agak berbeda dengan tadi. Kalau tadi ini kan saya ini ya 90%. Kalau sini kita langsung saja. Jadi 10% dari 10% dari ini 65 bagi K0-nya. Nah, ini hasilnya itu adalah ini waktunya di sini lah ya. Ya, banyak itu silahkan dicari. Kemudian kita masuk ke orde 1 ya. Orde 1. Nah, untuk orde 1 ini gambarannya ini kalau perubahannya itu tidak tetap ya. Jadi ada namanya kayak perubahan pengurangan itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat ya. Makanya ini katanya dikaitkan dengan logaritma atau kebalikannya ln ya. Ini rumusnya ya.
di ini sudah ada T90, sudah ada juga. Ini sebenarnya kalau kita coba cari nih waktu ini dimana dapat 0,693, bisa kita cari ya. Kalau T setengah berarti kita ada konsentrasi awal ya. Konsentrasi awalnya itu anggaplah ya 1, kemudian konsentrasi akhirnya ya setengah. Ya kita masukkan rumusnya di situ. Saya ambil yang len ya, bisa len bisa log ya, saya lebih suka yang len, tidak repot di kalkulator. Nah, len ya, len T sama len T 0 kurang K kali T. Nah, ini kita rubah sedikit, kita mau cari T nya kan. Ini kita pindahkan juga seperti tadi, K kali T. Jadi bedanya rumus tadi ini konsentrasi berubah di C0 ya kurang kenapa ini kan ke kiri jadi plus, ini ke kanan jadi minus ya. Nah, jadi K kali T. Jadi ini ingat ya, ada seperti ya, dan A itu kurang dan B ini matematika ya, sama dengan dan A per B ya, nanti sama dengan log A kurang log B ya, sama dengan log A per B ya. Kalau tambah dikali ya. Nah, ini harus supaya mengingat ada operasi perhitungan seperti itu ya. Nah, kita ini len C per E ya, jadi K kali T dengan len C. Jadi channelnya adalah 1 lagi seper 2 itu ya 0,5 ya, supaya lebih 0,5. Hasilnya itu berapa, 1 bagi 1/2 ya 2 ya, naik ya. Nggak percaya ya itu sendiri ya. Dan 2 ya. Nah, dan 2. Nah, di K T nya sama dengan dan 2 kita buat dari kalkulator ini begini. Jadi 2 len ya 0,693 ya. Kita ambil saja ini 0,693. Nah, ya. Jadi kalau mau cari T nya tembak waktu paruh di 0,93 per gitu. Nggak dapat ini ya. Nah, pakai log juga bisa kalau mau panjang-panjang.
Memang kalau ini lognya kali 2,303 ya. Nah, padahalnya sama. Jadi kalau pakai ini, kalau log dia log 2. Sehingga kan pasti log 2 juga sama rumusnya. 2 log selesai, cuman dikali 2,303 itu kan 2,303. Kita samakan 9. Nah, ini juga 105 sama. Ini menguraikan saja dia. Dan dari konsentrasi awalnya hanya 1, konsentrasi akhirnya itu ya 90, berarti ya jadi 0,90 lah. Nah, 1 bagi 0,90 berapa ya? Kalkulator saya. 1 bagi 0,90 itu dapat 1,1111 ya. Dan ya. Dan 1,1 ya. Itu dilankan 0,105 100 dapat ya. Nah gitu. Jadi rumus yang sederhana ini ya melalui proses ini ya. Nah, kemudian contoh soal ya. Satu obat mengandung 500 mg per mililiter. Dalam 40 hari dengan disease ternyata mengandung 3 gram per 10 mili. Dengan anggapan orde 1, hitunglah waktu paruhnya dan waktu simpan dari zat tersebut. Nah, jadi waktu konsentrasi awal 500, kedua 3 gram per 10 mili ya. Kita sesuaikan satuannya 300 mg per mililiter. Waktunya 40 hari. Kemudian ini adalah orde 1. Kita tanyakan waktu paruh. Untuk cari waktu paruh kita harus tahu dulu ketetapan K-nya ya. K-nya tadi sudah sederhanakan sama yang tadi. Jadi 40K ya. Kayaknya 40K dengan 5/300 dan 1,67 berarti 0,511. 0,1 bagi 40 berarti K-nya itu 0,13 hari. Sehingga waktu paruhnya tinggal masukkan tadi rumus tadi ya. Nah, rumusnya ini. Jadi waktu paruhnya itu sama dengan 0,93 di 0,13. Berapa itu? Banyak ya. Kalkulator 0,93 bagi 0,013. Berarti dia ini 53 hari lebih. 3,31 ya. Ini waktu simpan ya sama T90 sama, silakan kerjakan ya. Demikian untuk materi kita. Jadi untuk latihan soal saya
sampaikan nanti di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.